warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan kajian kita kitab Arba'in Nawawiyah, dan pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama pada hadis yang ketiga. Namun sebelumnya marilah kita kirim hadiah Fatihah kepada musallin hadir kita. Al-Fatihah Syekh Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Al-Fatihah. Wala musannifu rahimahullah. Al-hadithu as-salisu arkanul Islam wa da'aimuhu al-hidam. Al-hadisu utawi hadis as-salisu kang kaping 3 iku arkanul Islami, iku ing dalam nerangake pira-pira rukun Islam, wa da'imuhu lan pira-pira tiyange Islam, al-hidam kang agung. Pada hadis yang ketiga ini kita akan mempelajari rukun-rukunnya Islam, tiang-tiangnya Islam yang besar-besar. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan riwayataken saking Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kala dawuh sinten Abi Abdurrahman, sami tumidanget kaula Rasulullah ing utusanipun Allah ing Rasulullah. Yaqulu hale ngendika sinten Rasulullah, bunia den bangun apa al-Islamu Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Bunia den bangun apa al-Islamu apa Islam alal khamsi, ala punika menawi mriki dipun maknani bi makna min. Bunia den bangun apa al-Islamu apa Islam alal khamsi saking 5 perkara. Dan sebagian ulama itu mengatakan bi makna bi dengan kelawan. Bunia al-Islamu ala khamsin, bunia den bangun apa al-Islamu Islam kelawan bi alal khamsi kelawan 5 perkara. Rupane 5, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rupane 5. Sing pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadati penyaksian an ing saduhune kelakuan, la ilaha ora ana pangeran kang wajib kasembah iku wujud illallah kejaba Allah, wa anna Muhammadan lan saduhune Muhammad iku Rasulullah iku utusane Allah, wa iqamis sholati lan ngedekake salat. Iqamis shalah ngedekake salat tegesipun al-mudawamatu 'alaiha nglanggengaken salat, wa fi'luha lan nglakoni salat kamilatan kelawan sempurna, baik nanti kamilatas suruti, baik sempurna syaratnya, wala arkani dan rukun-rukunnya. Dinamakan iqamis shalah itu ketika melakukan sholat itu secara dawam dengan memenuhi syarat dan rukunnya, mustawiyatul sunani wal adabi, dan juga memenuhi syarat-syarat sunah-sunah dan tata keramanya. Ini yang dinamakan dengan iqamus shalah, menegakkan sholat.
Wa itaiz zakah lan bayar zakat. Lan bayar zakat utawa itaiz zakah ngwehake zakat. Wal hajjil baiti lan munggah haji. Lan munggah haji. Wa saumi Ramadan, wa saumi Ramadana lan poso ing bulan Ramadan. Yang mriki dipun sepataken kalau di sini disebutkan haji dahulu baru kemudian puasa. Ini secara zikr, secara urut penuturannya. Tapi secara hukumnya yaitu puasa dulu baru kemudian haji. Al-hadis rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis punika dipun dalaken dipun riwayataken Imam Bukhari di dalam iman, di dalam permasalahan iman bab al-imanu wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Hadis yang ke-8. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam bab iman, bab bayanul arkanil Islam wa da'imuha wa da'imuhu al-idam. Hadis yang ke-16 diriwayatkan Imam Tirmidzi di dalam bab iman juga, bab maja'a fi bunyal Islam ala khamsin, hadis ke-2612. Wan Nasa'i diriwayatkan Imam Nasa'i di dalam permasalahan iman bab ala kam bunyal Islam, juz 8, hadis ke-107. Hadis ini hadis Arkanul Islam, ini hadis yang agung sekali, adimun jidan, hadis yang agung sekali. Fahuwa ahadu qawaidul Islam wa jawami'ul ahkam. Hadis ini adalah salah satu pondasi atau tiangnya Islam dan mengumpulkannya hukum Islam. Idfihil ma'rifatuddin wa ma ya'tamadu alaihi wa jama'u arkanihi. Karena di dalam hadis ini terdapat pengetahuan agama dan perkara-perkara yang beriktimat atau bersandar pada agama. Dan hadis-hadis ini mengumpulkan rukun-rukunnya Islam. Wa hadzal arkan mahsusun 'alaiha fil Qur'anil Karim. Dan rukun-rukun yang disebutkan di dalam hadis ini juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran Al-Karim. Dari hadis ini kita akan dapat mengambil beberapa pelajaran, beberapa hikmah. Di antaranya yang pertama adalah binaul Islam, bangunan Islam. Bangunan Islam itu sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan Islam itu, Islam yang dibawanya, agama yang dibawanya itu laksana sebuah bangunan. Sebuah bangunan. Ini adalah pentasbihan secara maknawi, bukan secara zahiriyah. Dan bukan hanya Rasulullah SAW ini saja yang membuat perumpamaan. Allah juga terkadang membuat perumpamaan. Dalam satu contoh, Allah Ta'ala itu membuat perumpamaan orang-orang yang mukmin itu laksana membangun sebuah bangunan di tengah daratan. Sedangkan orang-orang kafir itu laksana membuat bangunan di tepi jurangan, di tepi tebing yang apabila terhempas oleh ombak
ombak yang atau badai, maka bangunan itu akan terbawa oleh badai. Kemudian Rasulullah SAW ini menyerupakan Islam dengan sebuah bangunan. Sudut pandang kesamaannya adalah bangunan itu juga tidak lengkap apabila salah satu dari tiangnya itu tidak lengkap. Demikian juga dengan Islam. Islam ini tidak akan lengkap, tidak akan sempurna kecuali rukun-rukunnya dapat berdiri dengan tegak. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan ini alal qaim ala asasil wa qawaid as-sabita. Rasulullah memberi umpamaan Islam itu terdiri dari 5 tiang. Dan Rasulullah menjelaskan tiang-tiang tersebut. 5 tiang tersebut. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Artinya syahadat ini artinya adalah al-iqrar biwujudillah, mengakui atas wujudnya Allah Ta'ala wa wahdaniyatihi, dan kemahaesaannya Allah Ta'ala, wa tasdiqu bi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa risalatihi, dan mengakui kebenaran kenabiannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal ruknu huwa kal asasi binisbati li baqaati arkan. Dan syahadat ini laksana pondasi atau dasar untuk rukun-rukun yang selanjutnya. Qala alaihi salatu wassalam umirtu an aqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi orang manusia hingga mereka bersyahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rawahul Bukhari. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain mengatakan man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhulal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah secara murni, secara ikhlas, dakhulal jannah, maka akan masuk surga. Ini adalah rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah iqamus shalah, menegakkan sholat. Yang dikehendaki dengan menegakkan sholat yaitu al-muhafadzatu ala sholati wal qiyamu biha fi awqatiha, yaitu menjaga sholatnya, melaksanakan sholatnya itu tepat pada waktunya, dan memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, wa mura'atu adabiha wa sunaniha, dan menjaga tata krama dan kesunahannya, sehingga sholat ini benar-benar dapat menumbuhkan buah dari sholat yang sesungguhnya, yaitu aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dan kerjakanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan perlu diketahui bahwa sholat ini adalah salah satu syiarnya Islam. Selanjutnya rukun yang ketiga yaitu ita'uz zakah, membayar zakat. Wa huwa ita'un nasib muayyanin minal mali. Yang dimaksud dengan membayar zakat yaitu memberikan bagian harta yang tertentu. Dan zakat ini mempunyai beberapa syarat, baik syaratnya dari harta yang dizakati, orang yang menzakati, dan orang yang menerima zakat. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 4 disebutkan,
ciri-ciri orang yang mukmin itu adalah orang yang membayar zakat. Qad aflahal mu'minun yang pertama, beruntunglah orang-orang yang beriman, dan selanjutnya ayat keempat, walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan mereka adalah orang-orang yang pada zakat mereka itu mengerjakannya. Dan dijaga di dalam surat Al-Ma'arij, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun lisa'ili wal mahrum. Zakat ini adalah ibadatul maliyah. Zakat ini adalah termasuk ibadah yang berhubungan dengan mal atau harta. Karena nanti ibadah itu ada dua, yaitu ibadatul mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah badaniyah dan ibadah ghairu badaniyah. Dan dengan zakat ini akan terjadi yatahaqqaqu biha al-adalatu wal al-ijtima'iyat. Dan dengan zakat ini akan menjadi nyata keadilan di dalam kemasyarakatan. Dan dengan zakat ini akan terjalin kasih sayang antara si miskin dengan si kaya. Dan ada unsur pemuliaan, ada unsur memuliakan antara si miskin dengan si kaya. Pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu haji. Yang dinamakan dengan haji adalah qasdul Masjidil Haram. Datang sengaja mendatangi Masjidil Haram di dalam bulan-bulan haji. Di dalam bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 dari bulan Dzulhijjah. Dan melaksanakan apa yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dari manasiknya Rasulullah SAW. Nah, kalau tadi membayar zakat itu adalah ibadah maliyah, kalau haji ini adalah ibadatul maliyah wa badaniyah. Ibadah yang melibatkan harta dan juga badannya. Dan dengan haji ini dapat menjadi nyata manfaat-manfaat yang begitu besar, baik manfaatnya nanti kembali kepada per individu ataupun kembali kepada kemasyarakatan. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada haji yang mabrur kecuali balasannya itu surga. Haji ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-6. Pada tahun ke-6 waqad farada waqad furidu al-hajju fi sanati as-sadisa minal hijrah. Bi qaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji ini difardukan oleh Allah Ta'ala pada tahun ke-6 dari hijrah, dikarenakan firman Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surat Ali Imran ayat 97. Rukun yang kelima dari bangunan Islam yaitu adalah saum Ramadan, puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini difardukan oleh Allah Ta'ala pada umatnya Nabiullah Muhammad SAW pada tahun kedua dari hijrah. Dengan firman-Nya Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan, dan sekaligus menjadi huda wal furqan. Barang siapa melihat bulan, artinya hilal, maka berpuasalah pada bulan itu.
bahwa ibadatun fiha tathirun linafsi. Puasa ini adalah ibadah yang di dalamnya mengandung pembersihan jiwa, wasamuli ruh, dan memuliakan terhadap ruh. Dan puasa ini menjadi sebab liduhulil jannah, menjadi sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan dikarenakan iman wahtisaban dan mengharapkan keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu irtibatul arkanil Islam ba'duha ala ba'di. Saling keterikatannya antara rukun satu dengan yang lainnya. Man ata bihadzal arkan kamilatin kana musliman kamilal imani. Barang siapa melaksanakan lima rukun ini, maka sempurnanya, maka dia adalah seorang yang muslim yang sempurna imannya. Faman tarokaha jami'an kana kafiran qat'an. Dan barang siapa tidak melaksanakannya, meninggalkan semua rukun-rukun tadi, maka jelas dia seorang kafir. Faman angkara wahidatan minha kana gara muslimin bi ijma'. Dan barang siapa ingkar salah satu, dari rukun yang 5 tadi, maka dia adalah bukan seorang muslim. Wa man i'taqada biha jami'an wa hamala wahidatan minha dari syahadah kasran fa huwa fasik. Barang siapa beriktikad ke semuanya 5 tadi, hanya saja dia itu tidak melaksanakan salah satunya walaupun dia mampu, maka dia selain syahadat, jadi syahadat dilakukan dan yang lainnya tidak dilakukan, atau salah satu tidak dilakukan padahal dia mampu, maka dia termasuk orang yang fahuwa fasikun. Dia itu adalah orang yang fasik. Wa man atabil a'mali wa aqara bilisanihi mujamalatan fahuwa munafik. Barang siapa melakukan amal-amal tersebut tetapi mengakui dengan lisannya, maka dia itu adalah seorang yang munafik. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu goyatul ibadat, puncak dari ibadah. Ibadah laisa al-muradu bil ibadat fil Islam suwaruha. Islam itu di dalam ibadah tidak hanya menghendaki bentuknya ibadah saja, tetapi yang dikehendaki di dalam ibadah yaitu goyatuha, puncak dari ibadah itu, makna dan makna dari ibadah itu, ma'al qiyami biha, serta melaksanakannya ibadah itu. Fala tanfa'us sholatu la tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka tidak bermanfaat sholat seseorang apabila sholat itu tidak dapat mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Kama la yufidu saumun wala la yatruku fa'iluhu az-zawra wal amalu bih. Sebagaimana tidak bermanfaat puasanya seseorang yang tidak dapat meninggalkan dari perkataan buruk dan amal-amal yang buruk. Demikian juga tidak akan diterima hajinya dan zakatnya seseorang yang dilakukan hanya karena riya atau ingin mendapat pujian dari orang lain. Wa innama al-muradu hamlun nafsi al-ikhlas biha. Tapi yang dikehendaki dari ibadah ini adalah mendorong nafs, mendorong jiwa agar jiwa ini dapat ikhlas
dan melaksanakan yatahaqqu al-maqsud minha, dan dapat dikehendaki tujuan dari ibadah tersebut. Tapi di samping itu harus tetap melaksanakan. Tadi ma'al qiyami biha. Jangan mempunyai anggapan nanti yang dikehendaki karena ibadah itu adalah ibadah, maksud dari ibadah dan makna ibadahnya. Nanti tidak usah sholat, yang penting adalah ingat kepada Allah. Dan tidak diperbolehkan. Ya, tetap melaksanakan sholat dan ingat kepada Allah, ini harus. Dan ketika kita melakukan sholat, melakukan ibadah, tapi ternyata hasil atau buah atau al-maksud minal ibadah tadi belum tercapai, bagaimana? Kita paksa terus, insya Allah ibadah inilah yang akan menuntun hati kita untuk mendapatkan samaranya. Kalau saya ibaratkan seseorang yang sedang sakit minum obat. Minum obat itu tidak sekali minum obat tidak langsung sembuh, tapi dipaksa terus. Insya Allah obat ini akan menyembuhkan orang tersebut. Yang punya anggapan karena begitu minum obat langsung tidak sembuh, berhenti minum obat, ini sudah anggapan yang keliru. Pelajaran yang keempat yaitu su'bul iman. Tadi dikatakan Islam dan iman, kemarin dikatakan Islam dan iman itu saling berkaitan. Iman dan Islam itu saling berkaitan. Laisat hadal umur al-madhkurah fil hadis iya kullu syai'in fil Islam. Di dalam kemarin disebutkan bahwa rukun-rukunnya iman itu ada 6. Tetapi hadis lain dikatakan bahwa cabang-cabang dari iman itu banyak sekali. Demikian juga di dalam Islam, rukun-rukunnya Islam itu ada 5, tetapi cabang-cabang dari itu banyak sekali juga. Innama iktasara ala zikriha li ahma. Dikarenakan pentingnya Rasulullah SAW menyebutkan 5 ini tadi, dikarenakan yang 5 ini adalah unsur yang terpenting dari Islam. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, pelajaran yang kelima yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu wa yufidu al-hadisu anal Islam aqidatun. Dan dapat kita ketahui dari hadis ini bahwa Islam itu adalah akidah wa amalun, dan amal. Akidah juga amalan. Fala yang fau amalun duna iman, maka tidak akan bermanfaat amal dengan tanpa disertai dengan iman. Kama annahu la wujuda lil iman dunal amal. Seperti hanya tidak ada wujudnya iman kecuali ada amal. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Akhir qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.